Bingung cara menghadapi ultimatum? Mau merespon tapi takut salah jawab, atau kalian mau menjauh tapi ya butuh. Dan sebelum kalian terlalu jauh berada di situasi yang kurang mengenakan ini, kalian harus simak video ini sampai akhir. Seringkali di dalam hidup kita pasti akan menghadapi yang namanya ultimatum di dalam suatu negosiasi gitu. Dan ultimatum ini memang sengaja dilakukan oleh pihak lawan bicara yang bertujuan untuk menimbulkan panic attack sebagai taktik untuk mengambil kendali atas negosiasi yang menyebabkan pihak lawan itu akan menuruti atau menerima tawaran yang tidak masuk akal. Dan hal ini itu pasti akan mengecoh para sales junior atau orang-orang yang memang belum begitu banyak pengalaman di lapangan. Apalagi bagi sales baru yang mereka masih membutuhkan angka atau achievement dan takut kehilangan prospek. Jadi ya mereka takutnya tuh menuruti begitu saja ultimatum yang disyaratkan begitu. Dan biasanya ultimatum ini akan muncul di akhir-akhir kesepakatan dengan tanpa peringatan mereka akan mengatakan, ini adalah tawaran terbaik saya tunggu sampai besok, silahkan ambil atau tinggalkan. Dan pernyataan ini itu sama sekali tidak memberikan ruang untuk bernegosiasi, dan akibatnya mungkin negosiator ini akan meningkatkan komitmen mereka terhadap ultimatum tersebut, atau bahkan mereka akan mengorbankan kepentingan terbaik mereka jika itu memang satu-satunya cara untuk menyelamatkan muka mereka. Jadi di dalam merespon suatu ultimatum, kita diharapkan tidak boleh bertindak gegabah tanpa mengkompromikan profitabilitas perusahaan ataupun memberikan presiden yang buruk terhadap calon pelanggan atau pihak lawan. Dan juga ultimatum ini bukan untuk kita hindari, karena jika kita mengabaikan ultimatum tersebut, lawan kita itu akan dengan mudah untuk mundur di kemudian hari, karena kita tidak terlibat atau melegitimasi ultimatum tersebut. Namun pada beberapa kasus sebetulnya ultimatum ini tidak benar-benar dapat menghancurkan kesepakatan, karena kadang-kadang orang itu hanya merasa emosional sesaat, hanya ingin mencoba untuk mengambil tindakan atau menggunakan bahasa yang kasar demi mendapatkan keuntungan taktis. Dan dalam hal ini sebetulnya jika Anda mampu untuk mengubah pernyataan mereka secara nggak langsung, Anda bisa dibilang telah menyelamatkan kedua kepentingan. Berikut adalah strategi yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi ultimatum. Pertama, tetap tenang dan berkepala dingin. Tanggapi ultimatum tersebut dengan tenang dan rasional. Ini akan memungkinkan Anda mengungkapkan kekhawatiran Anda dengan cara yang penuh hormat dan tanpa menyakiti pihak lain. Kedua, meminta klarifikasi. Jika ultimatum tidak jelas atau tidak realistis, mintalah klarifikasi. Ini akan membantu Anda menilai apakah hal tersebut dapat dicapai dan masuk akal. Ketiga, hindari reaksi spontan. Beri diri Anda waktu untuk memproses pikiran dan emosi sebelum merespons. Ini akan membantu untuk menghindari pengambilan keputusan yang mungkin Anda sesali di kemudian hari. Keempat, tanggapi dengan ultimatum Anda sendiri. Ketika Anda menerima ultimatum dari pihak lain yang mengatakan, ini syaratnya, just take it or leave it. Anda bisa menanggapi dengan ultimatum Anda sendiri dengan mengatakan, jika Anda melakukan ini, kami akan melakukan ini. Deal? Kelima, tawarkan kesepakatan parsial dan cobalah untuk bernegosiasi lebih lanjut. Menawarkan kesepakatan parsial adalah salah satu strategi dalam bernegosiasi, yaitu memberikan sebagian dari apa yang diminta oleh pihak lain untuk mendapatkan sebagian dari apa yang diinginkan oleh pihak sendiri. Jika Anda ingin pelanggan menghormati Anda, jangan berikan semua yang mereka inginkan. Sebaliknya, berikan mereka apa yang layak mereka dapatkan. Jika seseorang memberikan ultimatum kepada Anda, pertimbangkan pilihan Anda dengan hati-hati. Strategi yang Anda pilih harus menjaga harga diri Anda, meskipun itu berarti Anda harus meninggalkan negosiasi dan membiarkannya gagal. Hal ini sebenarnya bisa menjadi respons yang paling kuat.
Keenam, abaikan dan lanjutkan pembicaraan. Sarankan agar mereka memikirkannya kembali. Hal ini akan mengurangi tekanan untuk menindaklanjuti ancaman mereka, menjaga kredibilitas dan memberikan mereka cara yang menyelamatkan muka untuk mundur. Namun, jika mengabaikan ultimatum dalam negosiasi tidak mungkin dilakukan, atau Anda tidak dapat dengan nyaman beralih ke masalah lain tanpa mengakuinya, ada pilihan lain, menyusun ulang pernyataan tersebut sebagai non-ultimatum sebelum melanjutkan pembicaraan. Misalnya, jika pihak lawan berkata, "Saya tidak akan pernah melakukan ini," Anda boleh menjawab, "Saya mengerti, mengingat keadaan kita saat ini, bahwa hal ini akan sangat sulit bagi Anda untuk melakukannya." Dan pada hakikatnya, setiap percakapan adalah sebuah negosiasi. Pelanggan atau pihak lawan tidak selalu menginginkan apa yang mereka minta. Dan sebaliknya, permintaan mereka itu hanyalah sebuah taktik yang dirancang untuk menguji ketabahan, batasan, dan ketahanan diri.